Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 Orang Misterius. Keesokan harinya, saat jam pulang sudah lewat, Rere masih duduk merenung di kursinya, menunggu semua karyawan pulang. Baru dia pindah ke ruangan Devon, menunggunya sambil tiduran di sofa. Tiba-tiba perut Rere mulas melilit melingkar, membuatnya harus ke toilet untuk ketiga kalinya. Entah setelah dia makan mie ayam di depan kantor tadi, Rere jadi mulas. Duh, nape sih ini perut? Mana harus balik ke toilet lagi? Udah sepi terus gelap. Aduh nih perut, nggak bisa kompromi. Rere nyengir sambil memegangi perutnya yang makin melilit nggak karuan. Akhirnya dengan berat hati dia kembali ke toilet. Toilet terletak di ujung sebelah gudang. Di saat semua karyawan sudah pulang, otomatis tempat itu adalah tempat paling sepi, hingga terkesan horor. Bismillahirrohmanirrohim, ujar Rere sambil membuka pintu, langsung buang hajat. Di pertengahan Rere sedang bertarung dengan kemulesan perutnya, tiba-tiba lampu toilet mati. Rere langsung berbelalak gelagapan, sebentar kemudian hidup. Rere sedikit tersenyum dan segera menyelesaikan hajatnya. Baru Rere mau keluar WC, lampu tiba-tiba mati. Gelap, semua gelap dan sepi. Rere sudah mulai ketakutan. Rere berusaha membuka pintu, berjalan dengan takut keluar WC. Semua gelap, bahkan sampai di ujung luar juga gelap. Apakah baru saja terjadi pemadaman listrik? Kenapa semua listrik mati? Jika Pak Satpam mematikan listrik, harusnya tidak semua dimatikan. Karena dia tahu Devon masih di ruangannya. Namun ini semua mati, tak ada cahaya sedikit pun. Rere mulai ketakutan, badannya mulai gemeteran. Tolong, ada orangkah di luar? Ujar Rere, berharap ada orang yang mendengarnya, atau mungkin Pak Satpam yang sedang berkeliling dan mendengarnya. Sekelebat ada siluet orang berjalan di depannya. Rere langsung terkesiap. Meski gelap tapi terkadang indera penglihatan kita jadi lebih berfungsi, bisa menangkap sesuatu yang gerak dalam gelap. Antara senang dan takut. Senang karena ada orang di dekatnya. Takut jika itu hantu, pikir Rere tak karuan. Tolong, siapa itu? Tolong saya takut gelap, ujar Rere lagi. Namun sepi sama sekali, tak ada sahutan. Pak Dev, Pak Eja, tetap hening. Rere jadi semakin takut. Tiba-tiba, ada tangan yang menyergap Rere dengan kasar, membekap mulutnya. Rere meronta sekuat tenaga. Namun bekapan itu makin kuat. Entah Rere menghirup aroma apa yang ada di tangan itu, sehingga semakin Rere menghirupnya semakin kepalanya pusing. Namun Rere terus melawan. Kakinya dia tekuk ke belakang, tepat di paha orang tersebut. Rere menekuk kakinya dan menendang sekuatnya. Alhasil bekapan orang misterius itu sedikit memudar, hingga membuat celah untuk Rere melepaskan diri. Baru saja Rere berusaha bergeming, karena saking gelapnya, sebuah tamparan tiba-tiba tidak bisa dihindarinya. Keras dan panas, terasa sangat kebas di pipi Rere. Dari tenaga dan jemarinya, Rere yakin yang melakukannya adalah perempuan.
Rere berusaha menendang meninju ke segala arah, dengan peluh yang mulai menetes antara takut dan panik. Entah mengapa orang misterius itu seperti sudah terlatih dalam gelap, sebab dengan mudahnya dia kembali menamparkan Rere dan menjambak rambutnya. Rere serasa dejavu, hal ini seperti yang pernah dilakukan Mia padanya kemarin pagi. "Woi, siapa elu? Beraninya nyerang dalam gelap," umpat Rere. Sebuah tonjokan mendarat di pipi Rere, membuat Rere semakin pusing dan sedikit hilang keseimbangan. Rere meninju sesuatu, namun ternyata itu kaca wastafel. Perih, Rere merasa jarinya tersayat sesuatu, dan bogeman mentah mendarat tepat di pelipis Rere, membuat Rere terhuyung jatuh, kakinya yang kebetulan tidak memakai alas kaki. Karena sepatunya ia lepas sebelum masuk toilet tadi, tujuannya sebagai penanda jika ada orang yang mau kunci pintu masuk toilet, dia tahu jika ada orang yang masih di dalam toilet. Kaki Rere menginjak pecahan kaca. Oh, pekik Rere menahan sakit, karena tusukannya lumayan dalam. Rere terjatuh, sebuah tangan kembali menarik tubuhnya dengan kasar menyeret tubuhnya dan membawanya entah kemana karena semuanya gelap. Yang Rere tahu itu sudah keluar dari toilet. Rere berusaha untuk tetap menjaga kesadarannya, meski kepalanya semakin berat dan pusing, dia hanya diam. Dalam ketakutannya yang luar biasa, itulah kelemahan terbesar Rere, di mana seluruh tenaganya akan hilang, tubuhnya lemas dan syarafnya terasa mati. Ditambah lagi aroma aneh yang tadi dihirupnya membuat dia semakin pusing. Rere hanya bisa menangis sesenggukan. Entah apa maksud dan tujuan orang misterius ini. Ketika dia berhenti menyeret tubuh Rere, langsung dihujaninya tamparan dan jambakan rambut. Rere memekik kesakitan. Tetapi sepertinya semakin Rere menangis dan memekik sakit orang itu semakin senang menyiksa Rere. Karena tenaganya semakin kuat dan tamparannya semakin panas. "Kenapa mati semua ya lampu?" Sebuah suara muncul seperti tidak begitu jauh dari arah mereka. Rere mencoba untuk teriak, namun tubuhnya serasa sudah tak kuat lagi, bahkan bergerak sedikit sudah tak mampu. Ini peringatan ya buat lu kue sialan. Kalau lu masih berani deketin Devon, gue bakal bikin lu cacat seumur hidup, bisik wanita misterius itu dengan nada berat. Suara yang tak begitu asing di telinga Rere, tapi seolah Rere sangat sulit untuk mengingatnya. Kembali satu tamparan mendarat mulus di pipi Rere, membuat darah segar keluar dari hidung Rere. Rere hanya menangis, sebab tubuhnya seolah tak bisa lagi digerakkan, bahkan tangisnya tak lagi keluar suara, benar-benar seperti stroke dadakan. Setelah wanita misterius itu menamparkan Rere, dia langsung menghilang. Bagi Rere menghilang sebab tak ada lagi suara atau deru nafasnya di dekat Rere. Rere terkulai lemas,
Meski dia masih terus berusaha menjaga kesadarannya, dia berusaha keras untuk bersuara, meski seolah suaranya hilang mendadak. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi denganku? Kenapa seluruh tubuhku sulit digerakkan, suaraku juga tiba-tiba hilang? Tolong aku Tuhan, bantu aku untuk mencari pertolongan. Doa Rere dalam hatinya, disinilah letak kelemahan manusia, di mana hanya ada pertolongan Tuhan sebagai keajaiban. Lampu tiba-tiba menyala, Rere sedikit menyipitkan mata, merasa cahaya yang begitu terang menyilaukan matanya. Rere. Devon POV, Star. Aku baru saja selesai menandatangani berkas-berkas laporan perusahaan, sambil sesekali mempelajarinya sedikit. Reza datang sambil membawa gorengan kesukaan Rere. Ada misro, combro dan singkong goreng. Menurut Rere itu rasanya enak, dan lidahku sepertinya juga berkata itu memang enak. Selepas Reza pamit kembali ke ruangannya karena masih ada yang harus diselesaikan, aku baru ingat kenapa Rere belum juga masuk ke ruanganku. Apakah di luar masih ada beberapa karyawan yang lembur? Tiba-tiba lampu padam total, seluruh ruangan kantor terlihat sangat gelap. Aku langsung berlari keluar. Aku tahu betul Rere pasti akan menangis ketakutan saat seperti ini, karena dia fobia gelap. Dengan bantuan senter di ponsel aku berusaha melewati gelap yang seolah mencekam ini, bergegas ke meja kerja Rere. Namun istriku yang hobi protes itu tak ada di sana. Kutilik dengan lebih teliti, takutnya dia sembunyi di bawah meja atau di sudut ruangan. Ray, aku di sini, ujarku memanggilnya, namun tak ada sahutan. Rere, are you okay? Aku terus menilik dan memperhatikan dengan detail. Walaupun hanya bantuan lampu senter, tapi cukup membantu peneranganku. Kulihat tas kantor dan ponsel Rere ada di atas meja kerjanya. Rere, panggilku lagi, namun dia memang tak ada di situ. Kemana perginya bocah itu? Bukankah dia takut gelap? Dev, coba cek kamar mandi. Siapa tahu dia lagi ke toilet terus kejebak gelap, ujar Reza tiba-tiba. Dia muncul begitu saja di dalam gelap. Main nyaut aja elu, ledekku sambil berjalan menjauhinya. Menuju toilet, semua memang tampak sangat gelap. Jika benar Rere ada di toilet, dia pasti sedang sangat ketakutan. Aku mempercepat langkahku. Aku merasa kakiku menendang sesuatu. Kusoroti senter ponselku ke arah kaki. Ternyata sepatu Rere yang ia lepas di depan pintu masuk toilet. Mungkin pikirnya supaya satpam tahu jika ada orang yang sedang di toilet. Aku langsung masuk. Berarti Rere tengah ketakutan dalam gelap di dalam sana. Aku khawatir jika dia sampai lemas menggigil seperti kemarin. Rere, ini Dev, ujarku kembali memanggilnya. Namun suasana toilet tampak hening. Sayang, kamu di mana? Tak ada tanda-tanda jika ada orang di dalam sana, atau minimal suara isakan tangis istriku itu. Aku menggerakkan lampu senter ke seluruh penjuru arah. Pandanganku tertuju pada pecahan kaca yang berserakan. Di situ ada bercak darah. Kutilik sebentar. Darah yang masih segar,
menandakan ini baru saja. Rere, aku mulai panik. Apalagi saat kulihat bercak darah itu berada di beberapa titik, bukan seperti tetesan melainkan seperti diseret keluar. Aku mencoba mengikuti jejak darah itu, menembus gelap karena penasaran dan khawatir. Pak Presdir, sebuah suara berat mengagetkanku. Kusoroti tepat di depan mukanya, rupanya Pak Satpam yang sedang mengecek sekeliling. Kenapa bisa mati lampu begini? Tanyaku sedikit geram. Seperti ada konsleting listrik, Pak. Ini si Bambang lagi ngecek ke saklar belakang. Cepatlah, kasihan Rere itu takut gelap. Kataku sambil berjalan meninggalkannya. Aku jadi berpikir jika Rere mungkin berlarian tak tentu arah, karena ketakutan, dan sekarang dia sedang sembunyi sambil menangis dan menggigil. Tiba-tiba lampu menyala. Aku kaget yang luar biasa saat kudapati sesosok yang aku cari tengah duduk terkulai lemas di sudut gudang, pelipis dan pipinya penuh lebam dan darah yang mengalir, kakinya luka penuh darah, wajahnya pucat. Rere, teriakku sambil berlari ke arahnya. Kupeluk tubuhnya erat, entah aku merasa sakit yang luar biasa melihat kondisinya seperti ini. Sayang, apa yang terjadi denganmu? Dia hanya menangis, sambil menggetarkan bibirnya seperti mau mengatakan sesuatu. Namun entah mengapa dia seperti kesulitan berbicara, badannya dingin. Aku segera menggendongnya. Aku sangat khawatir dengan kondisinya, apalagi tubuhnya seperti kaku tak bisa digerakkan dengan baik. Aku tak tahu apa yang sudah terjadi pada istriku, kenapa dia bisa sampai seperti ini. Tapi yang ada dalam pikiranku saat ini adalah menyelamatkannya. Aku harus secepatnya membawanya ke rumah sakit. Eja, ayo buruan bantuin gue bawa Rere ke rumah sakit, teriakku panik. Reza seolah ingin memberondong ribuan pertanyaan melihat keadaan Rere, namun dia urungkan. Dia langsung berlari mengambil mobil di parkiran. Kami pun membawa Rere ke rumah sakit. Aku sangat takut terjadi sesuatu yang buruk padanya. Devon POV, N. Sekitar 2 jam lebih Devon dan Reza menunggu Rere di ruang ICU. Sepertinya kondisi Rere cukup tidak baik-baik saja. Devon duduk diam mematung. Terlihat jelas raut wajah khawatir dan ketakutan. Reza memilih diam berdiri di samping pintu ICU. Dokter keluar masih dengan menggunakan atribut lengkap. Devon dan Reza langsung terkesiap. Devon refleks langsung berlari mendekati dokter. Maaf, di sini keluarga pasien siapa ya? Ujar dokter setelah melepas masker wajahnya. Saya suaminya, Dok, jawab Devon lirih. Suaranya tercekat kepanikan. Sepertinya istri Anda telah menghirup sesuatu yang disebabkan dari obat penenang saraf terlalu banyak. Sehingga nafasnya sedikit kesulitan dan paru-paru kekurangan O2, efeknya semua saraf di dalam tubuhnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Dokter menjelaskan yang terjadi pada Rere. Apa, obat penenang saraf? Devon dan Reza menjawab hampir bersamaan. Iya, itu sejenis kandungan obat yang biasa digunakan untuk menyuntik mati orang yang sudah koma bertahun-tahun, jelas dokter.
Devon langsung mendengus, berusaha berpikir sesuatu. Tapi kondisi istri saya gimana dok? Tanya Devon Paro. Dia amat takut sesuatu yang buruk menimpa Rere atas kejadian ini. Imun di dalam tubuh istri Bapak cukup bagus sehingga efek obat itu belum sepenuhnya menyebar ke seluruh titik saraf. Jadi masih bisa diatasi, hanya butuh istirahat dan meminum obat yang nanti saya berikan resepnya. Devon dan Reza bernafas lega. Boleh saya lihat dia dok? Devon sudah tak sabar ingin melihat kondisi istrinya saat ini. Silahkan, tapi setelah itu biarkan dia istirahat. Devon langsung masuk ke ruangan Rere, sedang Reza memilih untuk ke ruang registrasi dan mengurusnya. Devon tersenyum lega melihat Rere sudah sadar meski masih terbaring lemah dengan infus di tangannya. Wajah pucatnya kini sudah membaik, bekas lebam dan luka di wajah sudah dibersihkan, kakinya sudah diperban. "Honey, are you okay?" tanya Devon pelan, menggenggam tangan Rere erat dan menciumnya. Sahut Rere lirih. "Aku sangat khawatir." Rere tersenyum mendengar kekhawatiran Devon, apalagi tatapan teduh matanya seolah memang benar-benar mengkhawatirkan dirinya. "Kenapa mukamu jadi imut sih kalau lagi melo gini?" sahut Rere. "Aku ini memang tampan, kamu aja yang tidak mau mengakuinya." Lebih tampan kalau lagi baik gini, gak suka marah-marah, jutek, ketus, dan menyebalkan. "Kamu abis berantem sama siapa sampai lebam gini?" Devon memegang lebam memar di sudut pelipis Rere. Oh, Rere menepis tangan Devon, meskipun hanya disentuh pelan, memar itu seolah begitu nyeri dan linu. "Entah bos, kayaknya ada orang yang sengaja mau mencelakaiku, karena dia menamparkan dan memukuliku berulang kali, dan liciknya dia melakukan itu saat aku sedang ketakutan karena gelap. Tapi anehnya setelah aku mencium aroma yang menyengat saat dia membekap mulutku dengan tangannya, tubuhku jadi lemas dan kepalaku pusing. Aku susah menggerakkan tubuhku untuk melawannya, bahkan rasanya lidahku keluh dan sulit berucap, mirip kayak orang stroke." "Tenanglah, aku akan segera melacak pelaku itu. Kamu istirahatlah dulu, supaya cepat pulih." Devon meraih selimut dan menyelimuti tubuh Rere. Rere mulai memposisikan baringnya dengan baik, matanya memang agak berat dan masih sedikit pusing. "Tidurlah, aku akan menjagamu di sini." Rere masih dirawat di rumah sakit, meskipun pagi ini sudah tidak di ruang ICU, namun kondisinya masih lemah dan masih banyak titik-titik sarafnya yang masih sulit difungsikan. "Wah, keren juga nih obat penenang saraf, hampir aja bikin lumpuh," gumam Rere sambil menggerakkan tangannya pelan. "Dari mana si cewek misterius itu dapat obat itu ya? Wah, relasi dia boleh juga tuh berpengalaman sampai ke situ-situ." Tapi, suaranya kayak suara sape ya kemarin. Aduh, kenapa gue susah ngingetnya. Rere menggerutu sendiri,
Kepalanya kembali terasa berat dan keliengan saat dia berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Jangan bilang setelah ini gue bakal jadi bodoh terus pelupa. Aduh, bukan gue banget ini. Devon masuk ke ruangannya. Lihat deh Kak Dev, tanganku kayak orang stroke, masih lemes gini. Rere memamerkan tangannya yang lemas bak tak bertulang. Hebat juga ya itu si cewek misterius, sampai punya obat penenang saraf. Hanya orang gila yang bertindak konyol seperti itu. Dia tidak sadar selain tindakannya adalah tindakan kriminal, dia juga sudah menyalahgunakan obat. Sahut Devon kembali dengan nada juteknya. Kalau ketangkep terus di penjara kasusnya double nggak? Tanya Rere polos. Bisa jadi, jawab Devon singkat. Membuat Rere sedikit merengut, Devon telah kembali ke roh aslinya, bersikap dingin, ketus dan jutek. Ayo makan, tiba-tiba Devon menyodorkan sesuap bubur ayam di mulut Rere. Mau nyuapin? Cepet buka mulutnya, nggak usah kebanyakan tanya. Kamu harus makan banyak biar cepet sembuh. Rere memaut sesendok bubur ke mulutnya, dikunyahnya pelan sambil menatap Devon lekat. Sebenarnya Devon ini orangnya lembut dan penyayang. Tapi sikapnya yang menyebalkan itu, kenapa harus selalu yang ia tunjukkan ke siapapun, membuat tampannya itu tak terlalu berkarisma di mata Rere. Kenapa ngeliatin gitu, kagum dengan kegantenganku, cibir Devon. Mau minum? Devon menyodorkan segelas teh manis panas ke Rere. Pelan Rere meminumnya. Rasa hangat dari air teh itu seolah mendekap relung tubuh Rere yang hampir mati, membuat sedikit terjamah. Kurang manis rasanya, protes Rere. Devon menyeringgit sambil mencicipi teh yang baru saja diminum Rere. Wah, apa lidahmu juga jadi mati rasa, makanya gak bisa ngerasain manis? Devon menanggapi serius, wajahnya terlihat sedikit khawatir. Rere tersenyum lebar, terkekeh juga akhirnya. Lidahku udah sembuh Hani, tapi emang bener ini rasanya kurang manis. Manis pas Rere, apa kamu suka minuman yang manisnya berlebihan? Menurutku kurang manis, ketus Rere cepat. Karena senyummu tak pernah kau sunggingkan sejak tadi, ucap Rere pelan sambil menatap lekat ke arah Devon. Sedikit tercekat Devon mendengar ucapan Rere yang spontan itu, namun akhirnya berhasil membuatnya tersenyum geli. Merekahkan bibir merahnya menghiasi wajah tampan miliknya. Bersambung.